Baik, masih kita lanjutkan untuk nomor 6. Jika E, sama dengan X di mana X min 1 dikalikan 2 sama dengan 0, F sama dengan X di mana X pangkat 2 sama dengan 1 dan G, sama dengan X di mana X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 2 sama 0. Di sini kita disuruh untuk menentukan dari E irisan F komplement yang digabungkan dengan G. Oke, kita buat coret-coretannya dulu ya. Kita mencari anggotanya dulu, di sini misal E. Ya, E ini X min 1, kita lihat ini. X min 1, X min 1 dikalikan dengan 2, ini sama dengan 0. Oke, 2 pindah ruas ke sana, maka 0 bagi 2 ya. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Lah, maka E ini anggotanya 1. Paham? Sekarang F. Kita lihat X pangkat 2 min 1. Sama dengan 1. Ya, kita pindah ruas ke sini. Maka X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Masih ingat, ketika ada A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A min B, A plus B. Ini juga sama. Ini ada X pangkat 2, 1 kan sama dengan 1 pangkat 2 nih. Saya terus seperti ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. X pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. X ini sebagai A, B ini sebagai 1. Ya, B sebagai 1. Maka A min B. X min 1. A plus B. X plus 1. Sama dengan 0. Ya, dari sini, maka X min 1 kita sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Ya, maka X sama dengan negatif 1 pindah 2 ke kanan. 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Atau X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Maka anggota dari F ini adalah negatif 1 dan 1. Ini anggota dari F. Selanjutnya G. G kita lihat loh sama. X pangkat 2 min 3X ditambah 2. Kita faktorkan. Ini kita harus paham pemfaktoran ya. Bagaimana caranya? Kalau di sini ke F-1 kita tulis X. X. Ini ada 2. Positif. Ya, ini ada negatif 3. Ketika dikalikan nilainya 2, ketika dijumlah negatif 3. Berapa sama berapa? Kan seperti itu. Berapa sama berapa? Berapa? Negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2 kali negatif 1, 2, positif 2. Negatif 2 ditambah negatif 1, nilainya negatif 3. Maka nilainya X pangkat 2 min 3X plus 2 ketika difaktorkan berapa? X min 2, X min 1. Maka di sini X min 2 sama dengan 0, ini 0 ya. Maka X sama dengan negatif 2 pindah jadi 2. Atau X min 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan 1. Maka nilai dari G 1,2. Kita cari F komplement. Ada komplemennya ini. Ketika F negatif 1 dan 1, maka F komplement adalah selain ini. Di semuanya. Ini ada 1. Ya, ada 1,2. Selain negatif 1 dan 1 berapa? 2 kan? Maka di sini F komplementnya ketemu 2. Oke, kita cari E irisan F komplement. E irisan F komplement. E-nya ada 1. Ya, F komplementnya 2. Ketika diiriskan, nggak ada yang sama. Maka himpunan kosong. Maka E irisan F komplement yang digabungkan dengan G. Nah, ini kan kosong. G-nya ada 1,2. Digabungkan berapa? Ya 1,2. Oke. Maka nilai dari E irisan F komplement yang digabungkan dengan G adalah 1,2. Ini adalah anggotanya. Paham ya? Oke, selanjutnya di nomor 7. Nomor 7 di sini kita buat oret-oretannya lagi biar paham.
Diketahui A, X di mana ya, X di mana X lebih dari 5 dengan X bilangan asli. Ya. Terus B ini X di mana 3 kurang dari X kurang dari 8. X bilangan asli juga. C itu X di mana 5 kurang dari X kurang dari 10 bilangan asli. Gambarlah diagram Venn-nya. Oke, kita buat lagi. X lebih dari 5. Ini sebenarnya kalau X lebih dari 5 itu nilainya banyak ya. Karena lebih dari 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misal kita ganti aja X kurang dari 5. Kan nanti tidak terhingga ini. Anggotanya banyak sekali. Ya, maka kita buat sendiri aja soalnya. X di mana X itu kurang dari 5 dengan X itu bilangan asli. Gini aja deh. Ya, kenapa? Kok saya ganti? Ini karena lebih dari, kalau lebih dari nanti itu nilainya 6. Ya, maka di sini nanti A-nya itu ketemu 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali ini, tidak terbatas. Nanti menulisnya bingung nanti ya. Maka ini kita balik. Jadi kurang dari 5. Maka nanti ketika kurang dari, ini jelas. Berapa? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. 1, 2, 3, 4 gitu aja. Ya. Oke, yang B. X di mana 3 kurang dari X kurang dari 8. X itu bilangan asli. Maka di sini berapa? 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6, 7. Yang C sekarang. X di mana 5 kurang dari X kurang dari 10 dengan X bilangan asli. Berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 nggak boleh ikut karena tidak ada sama dengannya. Jadi cuma sampai 9 saja. Oke. Udah ketemu anggotanya dari A. 1, 2, 3, 4. Anggota dari B. 4, 5, 6, 7. Anggota dari C. 6, 7, 8, 9. Kita gambar diagram Venn-nya. Kita lihat dulu apakah ada yang sama di sini. Kita oret-oret lagi. Ya. Ada 4 sama. 4 sama. Udah. Terus ada yang sama lagi. Oh, ini. 6 sama, 6 sama, 7 sama, 7 sama. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Yang ada tiga-tiganya nggak ada, yang sama tiga-tiganya. Maka di sini tidak menjadi satu. Ini ya, A gandeng sama B gandeng sama C. Bagaimana untuk gambarnya? Kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Satu, dua, tiga. Dan kita buat semestanya. Kita buat semestanya. Nah, seperti ini. Oke. Ini misal ada A. Ya. Ini B, ini C. A gandeng sama B. Kenapa? Yang sama ini 4. Ini 4. A-nya yang nggak ada berapa? 1, 2, 3. Maka di sini 1, 2, 3. Berarti ini ada yang sendirian. Hanya A. Ya, yang gandengannya kan 4. B, yang gandengan sama C berapa? 6, 7. 6, 7. Maka di sini kita tulis yang gandengannya. 6, 7. Paham? Sudah. Yang hanya di C berapa? 8, 9. 8 dan 9. Yang hanya di B ada 5. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini adalah diagram Venn-nya untuk gambar A, B, dan C. Gambar diagram Venn-nya. Oke, paham? Selanjutnya, nomor 8. Nah,
Kita copy lagi aja biar nggak bingung. Di antara kelompok siswa terdiri dari 30 orang siswa, ternyata 18 orang suka menyanyi, 20 orang suka menari, dan 10 orang suka melakukan keduanya. Lalu di sini kita gambar diagram Venn-nya. Di antara kelompok siswa terdiri 30 siswa, ternyata 18 orang siswa suka menyanyi, menari. Berarti di sini gambar diagram Venn-nya. Oke. Di antara kelompok siswa terdiri dari 30 orang siswa, ternyata 8 orang suka menyanyi. Ini misal menyanyi di sini. Ini adalah suka menyanyi, ya. Terus satunya suka menari. Menari. MN gini aja, menyanyi ini menari. Dan 10 orang suka melakukan keduanya. Oke, kita buat di sini 10 orang suka melakukan keduanya. Kan di sini 10 orang suka melakukan keduanya. Yang hanya suka menyanyi berapa? 18 orang suka menyanyi. Ini udah ada 10, yang suka menyanyi berarti 18 dikurangi 10, ada 8. Yang hanya suka menari berapa? 20 orang suka menari, maka 20 dikurangi 10, maka di sini ada 10. Maka di sini yang suka keduanya ada 10, yang hanya suka menyanyi ada 8, yang suka menari hanya 10. Kita buat semestanya. Oke, kita buat semestanya. Ya, di sini berapa orang? 30 orang, semuanya kan 30. Maka yang tidak suka keduanya berapa? Yang tidak suka, tidak suka. Keduanya, semuanya 30 dikurangi 8, 10, 10. 8 tambah 10 berapa? 18 tambah 10, 28. Maka yang tidak suka keduanya ada 2 orang. Kita tulis di luar. Ada 2 orang. Sekarang kita gambar. Ini kita tentukan, gambarlah diagram Venn. Ini udah ketemu diagramnya seperti ini. Berapa banyak siswa yang tidak suka menari dan tidak suka menyanyi? Berapa berarti? 2. Maka yang B ini adalah 2 orang. Ya. Berapa siswa yang hanya suka menyanyi? Nah, yang C hanya suka menyanyi ada 8 orang. Dan yang D, berapa banyak siswa yang hanya suka menari? Yang hanya suka menyanyi ada 10 orang. Paham? Jadi sebenarnya lebih mudah dari mengerjakannya itu menggunakan diagram Venn untuk menentukan anggota-anggotanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di nomor 9. Saya ini ya. Nomor 9. Nomor 9. Saya buatkan rata-ratanya lagi. Di antara sekelompok warga terdiri dari 45 orang yang sedang berbelanja ke pasar. Ternyata 20 orang membeli buah apel, 25 orang membeli buah mangga, dan 5 orang membeli kedua macam buah tersebut. Yang pertama kita gambar diagram Venn. Yang kedua membeli buah apel atau mangga. Warga yang membeli buah apel atau mangga. Yang ketiga warga yang hanya membeli buah apel. Yang keempat warga yang membeli salah satu dari kedua macam buah tersebut. Dan yang kelima, berapa banyak warga yang tidak membeli keduanya. Oke, di sini kita buat diagram Venn.
Kita buat diagram Venn. Ini adalah semestanya. Di antara sekelompok warga terdiri dari 45 orang yang sedang berbelanja ke pasar. Ternyata 20 orang membeli buah apel. Ini apel, satunya mangga. 5 orang membeli kedua, maka di sini 5. Ya, berarti yang hanya di apel berapa? 20 dikurangi 5. 15, karena ini sudah ada di sini. 25 orang hanya membeli buah mangga. 25 orang membeli buah mangga. Ya, maka di sini 25 dikurangi 5, ada 20. Maka di sini semuanya total ada 45 orang. Ya, dikurangi. Ini untuk mencari yang di luar sini ya, yang tidak membeli semuanya. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 20, 40. Maka yang tidak membeli keduanya, ya, yang tidak membeli keduanya ada 5 orang di sini. Gambarlah diagram Venn. Oke, ini sudah diagram seperti ini. Berapa banyak warga yang membeli buah apel atau mangga? Berapa banyak warga yang membeli buah apel atau mangga? Ya, atau di sini. Berarti yang membeli keduanya. Berapa banyak warga yang membeli buah apel atau mangga? Berapa? Keduanya berapa berarti? 5. Ya. Berapa banyak warga yang hanya membeli buah apel? 15. Oke. Berapa banyak warga yang membeli salah satu dari kedua macam buah tersebut? Diperhatikan, banyak warga yang membeli salah satu dari kedua macam buah tersebut. Berarti yang hanya membeli apel saja atau mangga saja. Berarti berapa? 15 ditambah 20. Ini loh. Salah satu dari kedua macam. Berarti yang hanya membeli apel saja atau mangga saja. Maka di sini 15 ditambah 20 berapa? 35. Berapa banyak warga yang tidak membeli kedua macam? Nah, berarti berapa? 5. Ini ketika total nanti ketemu 45. 15 tambah 5, 20 tambah 20, 40 tambah 5, 45. Jadi ini banyak warga yang membeli, yang membeli buah apel atau mangga. Kan atau di sini, berarti di sini 5 orang. Ya, ini juga 15 orang. Yang hanya membeli buah apel 15 orang, kelihatan. Yang hanya membeli salah satu, dari kedua macam. Hanya beli apel saja atau mangga saja, berarti 15 tambah 20, 35 orang. Dan yang terakhir, yang tidak membeli semuanya ada 5 orang. Oke. Ini nomor 9, selanjutnya di nomor 10. Oke, kita ke nomor 10. Nomor 10 ini panjang sekali. Di antara 80 siswa, saya kecilkan saja. Pertanyaannya banyak sekali nomor 10 ini, sebentar. Saya copy dulu ya. Ini soalnya. Soalnya ada 10. Oke, ini nomor 10. Di antara 80 orang siswa di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut. 45 siswa menyenangi pelajaran matematika, 40 siswa menyenangi pelajaran bahasa Inggris, 30 siswa menyenangi pelajaran IPA, 18 siswa menyenangi pelajaran matematika dan bahasa Inggris, 15 siswa menyenangi pelajaran matematika dan IPA, 12 siswa menyenangi pelajaran IPA dan bahasa Inggris,
4 orang siswa menyenangi ketiga pelajaran tersebut. Matematika, IPA, bahasa Inggris. Berdasarkan keterangan tersebut, kita disuruh membuat diagram Venn-nya. Oke, kita buat diagram Venn-nya dulu karena ada 3. Kita buat 3. 1, 2, besaran ya. 3. Apa-apa. Ini diagram Venn-nya. Terus kita buat semestanya juga. Ini adalah matematika. Ini adalah IPA. Misal, IPA. Ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kita cari yang suka ketiganya. Kan di sini letaknya nanti. 4 orang menyenangi ketiga pelajaran. 4 orang. Kita tulis 4. 4 orang menyenangi semuanya. Nah, ke atas lagi. 12 siswa menyenangi pelajaran IPA dan bahasa Inggris. Kita cari, ini IPA, ya. Ini bahasa Inggris. Berapa orang? 12 siswa. Ini sudah ada apa? 4. Ini kan sudah ada 4, maka 12 dikurangi 4. Ada 8. Nah, di sini 8. Paham ya? Oke, selanjutnya. Ini 12 tadi ya, ini 8. Selanjutnya, 15 siswa menyenangi pelajaran matematika. Matematika dan IPA. 15 siswa menyenangi pelajaran matematika dan IPA. Matematika dan IPA ada 15. Maka di sini sudah ada 4. Kurangnya di sini 11. Oke, selanjutnya 18 siswa menyenangi pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris ada 18, maka 18 dikurangi 4. Di sini ada 14. Udah ketemu. Ya. 30 siswa menyenangi pelajaran IPA. IPA kan di sini. Ini ada 30. Yang hanya menyenangi IPA berarti berapa? 30. Ya, ini kan 30. Dikurangi 11 tambah 4 tambah 8. 11 tambah 4 ada 15. 15 tambah 8, 23. Berarti 7. Maka di sini yang hanya menyenangi IPA ada 7. Sekarang yang hanya menyenangi bahasa Inggris berapa? Ini 40 ya. Bahasa Inggris. Maka 40 dikurangi, ini tambah ini. 14 tambah 4 tambah 8. Maka di sini 40 dikurangi 14 tambah 4, 18 tambah 8, 26. Maka 14 yang hanya menyenangi bahasa Inggris. Ya. Selanjutnya yang hanya menyenangi matematika. Ini yang senang matematika ada 45. Yang hanya menengahi matematika berarti 45 dikurangi 11 tambah 4 tambah 14. Nah, ini berarti 45 dikurangi 11 tambah 4, 15 tambah 14. 29. Oke, berarti berapa? 15 kurangi 9, 6. 16. Ya, maka di sini yang hanya senang matematika ada 16. Oke, kita cari nilainya. Ini udah ada diagram Venn-nya ya. 1. Yang menyenangi matematika saja, 16 siswa. Yang menyenangi bahasa Inggris, 14. Yang hanya menyenangi IPA, 7. Kelihatan kan? Menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA. Menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA, berarti ini. 16 tambah 4 tambah 14. Oke, nomor 4 ini ya. Nomor 4 berarti berapa? Yang menyenangi matematika, tidak menyenangi IPA. Ini kan IPA. Ini IPA ini ada 11 4. Maka yang menyenanginya berapa? 16 tambah 14. 30. Oke, nomor 5. Menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Menyenangi matematika tapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Maka 16 tambah 11.
27. Oke, nomor 6. Menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Ini matematika, ini matematika. Maka 8 tambah 7. Selanjutnya, nomor 7. Menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Maka 7 tambah 11. 18. Oke, selanjutnya nomor 8. Menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Maka 14 tambah 8. Nomor berapa? 8 ya. Nomor 8. Menyenangi matematika, menyenangi bahasa Inggris tapi tidak menyenangi matematika. Ini matematika nggak seneng. Maka ini 8 tambah 14. 14 tambah 8. 14 ditambah 8. 22. Oke, nomor 9. Menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Ini bahasa Inggris, ini IPA. Ini IPA kan? Maka 14 ditambah 14. 28. Yang terakhir nomor 10. Tidak menyenangi ketiganya. Oh, kita belum mencari tidak menyenangi ketiganya ini berarti. Yang di luar sini berapa? Ya. Maka yang tidak menyenangi ketiganya adalah jumlah semua siswa. 80. Ini 80, ini jumlah semua siswa 80. Maka yang tidak menyenangi semuanya adalah ya 80 dikurangi ditambah semua. 16 tambah 11 tambah 4 tambah 14 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 14. Oh, banyak sekali ini ya. 16, 11, 4, 14, 7, 8, 14. Maka di sini 80 dikurangi. Oke, kita hitung satu persatu. 16 tambah 11. 16 tambah 11 berapa? 27. Langsung aja ini. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 4, berapa? 11. 6 tambah 1, 7, 7 tambah 4, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 8, 30. 34. Ya, 3. 3 tambah 1, 4, 5, 6, 7. 74. Maka yang tidak menyukai ketiganya adalah 6 siswa. Maka di sini yang di luar adalah 6 siswa. Oke, nomor 10. Selanjutnya nomor 11.